Halo Sobat Petualang, balik lagi di channel Petualangan Serangga, tempat kita menjelajahi dunia kecil yang penuh keajaiban. Oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih. Kalau kamu lihat semut di lantai rumah, apa yang kamu lakuin? Diinjak? Disapu? Atau malah diabaikan aja? Nah, setelah nonton video ini sampai habis, aku jamin kamu bakal lihat semut dengan cara yang totally berbeda. Karena ternyata makhluk kecil yang sering kita anggap remeh ini menyimpan rahasia-rahasia yang bikin ilmuwan aja sampai geleng-geleng kepala. Bayangkan kalau semut punya ukuran sebesar manusia. Mereka bisa mengangkat mobil truk dengan satu tangan, berlari secepat jet tempur, dan membangun kota bawah tanah yang lebih kompleks dari kota Jakarta. Penasaran? Yuk kita mulai petualangan hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video seru lainnya dari Petualangan Serangga. Fakta pertama, semut bisa mengangkat beban 10-50 kali lipat berat tubuhnya sendiri. Coba bayangin Sobat Petualang, kalau kamu punya kekuatan yang sama dengan semut, kamu bisa mengangkat seekor gajah dewasa, atau bahkan 2 gajah sekaligus kalau kamu lagi semangat. Gimana caranya makhluk sekecil ini bisa punya kekuatan yang luar biasa? Rahasianya ada pada ukuran tubuh mereka yang kecil. Semakin kecil tubuh suatu makhluk, semakin besar rasio luas penampang otot terhadap berat badannya. Ini yang disebut hukum skala dalam fisika. Jadi, otot semut meskipun kecil, secara proporsional jauh lebih kuat dibandingkan otot manusia. Ditambah lagi, struktur eksoskeleton atau rangka luar semut memberikan dukungan mekanis yang sangat efisien untuk mengangkat beban berat. Kalau dipikir-pikir, semut ini kayak superhero yang gak butuh kostum keren. Fakta kedua, Planet bumi ini diperkirakan ada sekitar 20 kuadriliun semut yang hidup pada saat bersamaan. Berapa itu 20 kuadriliun? Itu angka 20 diikuti 15 nol di belakangnya. Kalau dituliskan lengkap, 20 semut. Artinya, untuk setiap satu manusia di bumi, ada sekitar 2,5 juta semut yang menemaninya. Bayangin, di setiap langkahmu ada jutaan semut yang sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan yang lebih gila lagi, total biomasa semut di seluruh dunia hampir setara dengan total biomasa seluruh manusia. Jadi, kalau semua semut di dunia ditimbang, beratnya kurang lebih sama dengan berat semua manusia di dunia. Mereka memang kecil, tapi jumlahnya, wow. Fakta ketiga, kita masuk ke dunia politik semut. Setiap koloni semut dipimpin oleh seekor ratu. Dan ratu semut ini bisa hidup hingga 30 tahun. Bahkan ada spesies tertentu yang ratunya bisa mencapai umur 50 tahun. Bandingkan dengan semut pekerja yang rata-rata cuma hidup 1-3 tahun. Atau semut jantan yang nasibnya lebih tragis. Mereka biasanya mati hanya beberapa minggu setelah kawin. Ratu semut ini tugasnya cuma satu, bertelur. Dan dia melakukannya dengan sangat produktif. Ratu dari spesies tertentu bisa bertelur hingga 1 juta telur sepanjang hidupnya. Yang menarik, ratu semut cuma kawin sekali seumur hidup, biasanya saat penerbangan kawin. Tapi dia menyimpan sperma dari perkawinan itu dan menggunakannya selama puluhan tahun untuk membuahi telur-telurnya. Efisien banget kan? Fakta keempat, dan ini unik banget, semut tidak punya telinga. Mereka juga nggak punya paru-paru. Loh, terus gimana mereka berkomunikasi dan bernapas? Untuk mendengar, semut menggunakan sensor getaran di kaki dan lutut mereka. Mereka merasakan getaran yang merambat melalui tanah. Jadi, kalau ada bahaya mendekat, mereka bisa merasakannya lewat lantai. Untuk bernapas, udara masuk melalui lubang-lubang kecil di samping tubuh mereka yang disebut spirakel. Oksigen langsung masuk ke jaringan tubuh tanpa perlu paru-paru sama sekali. Efisien untuk ukuran tubuh mereka yang kecil. Dan untuk berkomunikasi satu sama lain, mereka menggunakan feromon, sinyal kimia yang mereka tinggalkan di mana-mana. Feromon ini bisa menyampaikan berbagai pesan. Ada makanan di sini, bahaya. Atau bahkan, aku ratu di sini, hormatilah aku. Mereka punya bahasa kimia yang super kompleks, Sobat Petualang. Fakta kelima, ini agak seram tapi fascinating banget. Ada jamur bernama Ophiocordyceps yang bisa mengambil alih otak semut dan mengubahnya menjadi zombie. Begini ceritanya, spora jamur ini masuk ke tubuh semut. Kemudian jamur ini mengeluarkan bahan kimia yang mengontrol otak semut, memaksa semut untuk meninggalkan koloninya, memanjat ke tempat tinggi seperti daun atau ranting, lalu menggigit kuat-kuat dan tidak melepaskan gigitannya. Setelah itu, semut mati dan jamur tumbuh keluar dari kepalanya, menyebarkan spora ke semut-semut lain di bawah. Ini bukan fiksi ilmiah, ini nyata terjadi di hutan-hutan tropis. Bahkan video game dan serial TV The Last of Us terinspirasi dari jamur ini. Yang lebih menakjubkan, semut-semut lain bisa mengenali teman mereka yang terinfeksi dan akan membawanya jauh dari sarang untuk mencegah penyebaran infeksi. Mereka punya sistem karantina alami. Fakta keenam, manusia bukan satu-satunya makhluk yang bertani. Semut pemotong daun telah bertani selama 50 juta tahun, jauh sebelum manusia bahkan ada di muka bumi. Mereka memotong daun, tapi bukan untuk dimakan langsung. Daun-daun itu dibawa ke sarang untuk dijadikan media tumbuh jamur. Jamur inilah yang mereka makan. Mereka merawat kebun jamur ini dengan sangat teliti, membersihkan gulma, memberikan nutrisi, bahkan menggunakan antibiotik alami untuk mencegah infeksi. Tapi tunggu, ada yang lebih keren lagi. Beberapa spesies semut beternak kutu daun. Mereka melindungi kutu daun dari predator, memindahkan mereka ke tanaman yang lebih baik, bahkan memerah mereka untuk mendapatkan cairan manis yang disebut embun madu. Semut-semut ini benar-benar petani dan peternak yang sudah expert jutaan tahun sebelum nenek moyang kita turun dari pohon. Fakta ketujuh, semut perak Sahara adalah salah satu makhluk tercepat di dunia. Mereka bisa berlari dengan kecepatan hampir 1 meter per detik.
Kedengarannya nggak cepet? Tunggu dulu. Kalau dikonversi ke skala manusia berdasarkan ukuran tubuh, itu setara dengan manusia berlari dengan kecepatan sekitar 200 km per jam. Lebih cepat dari mobil sport di jalan tol. Mereka butuh kecepatan ini karena hidup di gurun Sahara yang panasnya bisa mencapai 60 derajat Celcius di permukaan tanah. Mereka cuma punya beberapa menit untuk keluar dari sarang, mencari makanan, dan kembali sebelum kepanasan. Kaki mereka bahkan dilengkapi rambut-rambut khusus yang berfungsi seperti sepatu untuk melindungi dari panas pasir. Keren banget kan? Fakta ke-8, semut pekerja nggak pernah tidur nyenyak kayak kita. Mereka mengambil ratusan tidur singkat yang disebut power nap sepanjang hari. Masing-masing cuma berlangsung sekitar 1-2 menit. Total, mereka tidur sekitar 4-5 jam sehari, tapi dalam ratusan episode pendek. Yang menarik, ratu semut tidur lebih banyak dan lebih lama dibandingkan pekerja. Ya iyalah, dia kan royalty. Sistem tidur yang unik ini memastikan selalu ada semut yang terjaga untuk menjaga sarang, merawat telur, dan mencari makanan. Mereka bekerja dalam shift yang sangat efisien. Bayangkan kalau manusia bisa bekerja seperti ini, tidur 2 menit setiap jam dan tetap produktif. Sayangnya, biologi kita nggak didesain untuk itu. Fakta ke-9, semut api merah punya kemampuan bertahan hidup yang luar biasa saat banjir. Ketika sarang mereka kebanjiran, mereka nggak panik. Sebaliknya, mereka saling mengaitkan tubuh satu sama lain untuk membentuk rakit hidup. Rakit semut ini bisa mengapung di air selama berminggu-minggu. Mereka bergantian posisi. Yang di bawah, yang kena air, akan berganti dengan yang di atas. Sehingga semua anggota koloni bisa bertahan hidup. Ratu dan larva selalu ditempatkan di tengah rakit, di tempat paling aman. Mereka benar-benar melindungi aset paling berharga koloni. Dan yang lebih mengagumkan, rakit ini bersifat kedap air karena lapisan lilin di tubuh semut dan gelembung udara yang terperangkap di antara tubuh-tubuh mereka. Ini bukan cuma survival instinct, ini engineering tingkat tinggi. Fakta ke-10, semut gurun bisa menemukan jalan pulang meskipun sudah berjalan ratusan meter dengan rute yang berkelok-kelok. Gimana caranya? Mereka punya kemampuan navigasi yang disebut path integration atau integrasi jalur. Otak mereka secara konstan menghitung jarak dan arah yang sudah ditempuh, menggunakan posisi matahari sebagai kompas. Jadi meskipun mereka mencari makan dengan rute zigzag yang rumit, mereka selalu tahu persis di mana posisi sarang dan bisa pulang lewat jalur lurus. Peneliti pernah menguji ini dengan memanjangkan atau memendekkan kaki semut setelah mereka menemukan makanan. Hasilnya, semut dengan kaki lebih panjang overshoot melewati sarang, sementara yang kakinya dipendekkan berhenti sebelum sampai sarang. Ini membuktikan mereka benar-benar menghitung langkah. Otak sekecil itu, tapi kemampuan matematikanya luar biasa. Fakta ke-11, beberapa spesies semut punya semut medis khusus yang bertugas merawat teman-temannya yang terluka. Semut Megaponera analis misalnya, berperang melawan rayap untuk mendapatkan makanan. Pertempuran ini sering mengakibatkan luka, kaki putus, antena rusak. Nah, setelah pertempuran, semut yang terluka akan memanggil bantuan dengan mengeluarkan feromon khusus. Teman-temannya akan datang, membawa semut yang terluka kembali ke sarang dan memberikan perawatan. Perawatan ini termasuk menjilati luka untuk membersihkan dan memberikan zat antimikroba alami. Penelitian menunjukkan bahwa semut yang dirawat memiliki tingkat kelangsungan hidup 90% dibandingkan hanya 20% untuk yang tidak dirawat. Mereka punya sistem medis darurat yang lebih terorganisir dari yang kita kira. Fakta ke-12, kembali ke semut petani. Kebun jamur semut pemotong daun adalah salah satu sistem pertanian paling canggih di alam. Koloni besar bisa memiliki sarang dengan ribuan ruangan, masing-masing dengan fungsi berbeda. Ruang untuk menumbuhkan jamur, ruang untuk larva, ruang untuk menyimpan sampah, bahkan ruang karantina untuk anggota yang sakit. Yang menarik, semut ini juga memproduksi antibiotik. Mereka membawa bakteri di tubuh mereka yang menghasilkan senyawa anti jamur untuk melindungi kebun mereka dari penyakit. Ilmuwan sekarang sedang mempelajari antibiotik alami ini karena berpotensi menjadi obat baru untuk manusia. Bayangkan, semut yang kita sering injak ternyata mungkin menyimpan obat untuk penyakit yang belum bisa kita sembuhkan. Fakta ke-13, semut tentara atau army ant adalah salah satu predator paling menakutkan di dunia serangga. Mereka bergerak dalam koloni besar yang bisa mencapai 20 juta individu, menyapu bersih semua yang ada di jalurnya. Serangga lain, laba-laba, bahkan kadal kecil dan ular. Yang unik, semut tentara tidak membangun sarang permanen. Mereka nomaden, terus bergerak mencari mangsa baru. Saat istirahat, mereka membentuk bifos, struktur sementara yang terbuat dari tubuh-tubuh semut sendiri yang saling mengait untuk melindungi ratu dan larva. Dan coba tebak, banyak dari mereka yang buta total. Mereka mengandalkan feromon dan getaran untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Ratusan ribu individu buta bergerak sebagai satu kesatuan yang mematikan. Ini menunjukkan bahwa koordinasi dan kerjasama bisa mengalahkan keterbatasan individu. Fakta ke-14, kalau kamu pikir semut cuma mengganggu, pikirkan lagi. Semut peluru dari Amerika Tengah dan Selatan punya sengatan paling menyakitkan di dunia serangga. Di skala nyeri Schmidt, sengatannya mendapat skor tertinggi, level 4. Orang yang pernah disengat mendeskripsikan rasa sakitnya seperti ditembak peluru. Makanya namanya semut peluru. Rasa sakit ini bisa berlangsung 12-24 jam tanpa berkurang. Di beberapa suku Amazon, semut peluru digunakan dalam ritual kedewasaan. Anak laki-laki harus memakai sarung tangan yang diisi ratusan semut peluru selama 10 menit. Dan mereka harus melakukan ini 20 kali selama berbulan-bulan untuk dianggap dewasa. Jadi next time kamu digigit semut biasa dan mengeluh, ingatlah bahwa ada sengatan yang jauh lebih menyakitkan di luar sana. Fakta ke-15, dan ini penutup yang penting. Semut dan manusia punya banyak kesamaan yang mengejutkan. Kita berdua adalah makhluk sosial yang membangun struktur kompleks, membagi tugas, dan bekerja sama untuk kelangsungan hidup kelompok. Semut mengajarkan kita tentang kekuatan kerjasama. Satu semut tidak bisa berbuat banyak, tapi jutaan semut bisa mengubah ekosistem.
Mereka juga mengajarkan tentang keberlanjutan. Sistem pertanian semut sudah berjalan 50 juta tahun tanpa merusak lingkungan. Sementara pertanian manusia modern yang baru beberapa ribu tahun sudah menyebabkan kerusakan serius. Dan yang paling penting, semut mengingatkan kita untuk tidak meremehkan yang kecil. Makhluk yang ukurannya cuma beberapa milimeter ternyata punya kemampuan yang luar biasa dan peran yang sangat penting dalam ekosistem. Nah, Sobat Petualang, itu dia 15 fakta unik tentang semut yang semoga bikin kamu makin kagum sama makhluk kecil ini. Dari kekuatan super mereka, sistem sosial yang kompleks, kemampuan bertani, sampai navigasi yang canggih. Semut benar-benar membuktikan bahwa ukuran bukan segalanya. Next time kamu lihat semut, coba berhenti sebentar dan amati. Siapa tahu kamu bisa melihat mereka sedang berkomunikasi, bekerja sama mengangkat makanan, atau bahkan merawat teman mereka yang terluka. Dunia kecil ini penuh keajaiban, dan tugas kita adalah terus menjelajahinya bersama. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih jempol ya. Share juga ke teman-temanmu yang suka hal-hal unik tentang alam. Subscribe ke channel Petualangan Serangga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan petualangan-petualangan seru lainnya. Di video berikutnya, kita akan bahas makhluk kecil lain yang gak kalah menakjubkan. Ada yang mau request? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, Sobat Petualang. Salam eksplorasi!